apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan sebelumnya, aku udah menjelaskan tentang teori produksi. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas biaya produksi. Di mana biaya produksi itu apa sih ya kira-kira? Biaya produksi ini merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi untuk menghasilkan sebuah laba atau keuntungan yang maksimum. Nah, biaya produksi ini mempunyai 3 macam loh teman-teman. Ada yang udah tahu belum nih? Yang pertama ini adalah biaya tetap, di mana yang besarannya tetap berapapun hasil produksinya. Maksudnya gimana sih Kak gitu kan? Yang artinya gini, biaya ini tidak tergantung berapapun hasil dari produksi atau hasil dari output itu dari perusahaan tersebut. Seperti modal, yang tertera ini seperti membeli alat ataupun mesin gitu. Lalu ada sewa. Lalu yang kedua ini ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini besarannya tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Jika produksinya banyak, maka biaya variabelnya yang dikeluarkan juga akan banyak. Lalu jika sebaliknya, jika biaya produksinya itu atau jumlah produksinya itu sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan bahan penolong. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini ada biaya marginal, di mana biaya marginal ini adalah tambahan yang dikeluarkan karena adanya penambahan jumlah produksi. Nah, mari sekarang kita pahami dulu nih apa yang dimaksud dengan biaya tetap. Aku punya contoh, misalnya ada sebuah kios yang berjualan bakso mempunyai harga sewa per bulannya itu 750.000. Tetapi pembeliannya itu, penjualannya itu naik turun gitu. Misalnya di hari pertama, kios itu baksonya terjual 100 mangkok. Di hari kedua hanya 80 mangkok. Di hari ketiga naik lagi menjadi 150 mangkok. Artinya, walaupun pembeliannya berubah-ubah, walaupun hasil produksinya itu berubah-ubah, tetapi dia tetap membayar harga sewanya 750.000. Tidak mementingkan produksi itu lagi naik atau turun. Itulah yang dinamakan biaya tetap. Lalu, apa sih bedanya bahan baku dan bahan penolong? Di sini ada contoh gini. Misalnya, kita ingin membuat bakso, di mana bakso itu memerlukan 4 komponen. Yang pertama, sudah pasti ada daging sapi atau daging ayam. Yang kedua, tepung terigu. Yang ketiga, ada air es. Dan yang keempat, ada bumbunya ya kan. Nah, yang mana sih yang termasuk bahan baku gitu? Yang termasuk bahan baku itu adalah daging sapinya. Karena daging sapi ini memiliki besaran komponen yang sangat besar gitu untuk mempengaruhi bakso itu tersendiri. Lalu ketiga komponen ini yang dinamakan adalah bahan penolong, di mana untuk membuat bakso kita juga memerlukan tepung, bumbunya, lalu ada airnya gitu teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghitung biaya produksi? Di sini ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan untuk menghitung biaya produksi. Yang pertama ini, yang sering banget kita dengar itu ada biaya total atau total cost, atau sering disebut dengan istilah TC. Di mana TC ini bisa kita cari dengan cara total fixed cost ditambah total variable cost. Lalu yang kedua di sini ada biaya rata-rata atau average cost, di mana sering disebut dengan AC. AC ini bisa kita cari dengan average fixed cost ditambah average variable cost, atau sering juga dengan AC dibagi TC per Q. Q itu quantity atau besarnya produksi. Lalu yang ketiga ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost (AVC). AVC ini bisa dicari dengan total variable cost dibagi dengan quantity. Dan yang keempat ada biaya variabel rata-rata atau AVC. Di sini kita bisa mencari dengan total variable cost dibagi dengan quantity.
Lalu ada juga biaya marginal atau marginal cost nih, yang sering banget disebut dengan MC. MC itu rumusnya delta TC dibagi delta Q, atau sama dengan delta TVC dibagi dengan delta Q. Sebagai seorang produsen, selain kita bisa menghitung berapa biaya yang kita keluarkan untuk membuat suatu barang ataupun jasa, kita juga harus bisa menghitung berapa sih hasil yang akan kita dapatkan, hasil yang akan kita terima dari apa yang sudah kita kasih gitu. Yang pertama, kita bisa menghitung penerimaan pendapatan produsen atau menghitung penerimaan total gitu, atau sering disebut dengan total revenue. Bisa dihitung dengan cara price dikali dengan kuantitinya. Lalu yang kedua, di mana penerimaan rata-rata atau average revenue bisa kita cari dengan cara total revenue dibagi dengan quantity, atau average revenue juga sama dengan price-nya gitu. Lalu yang ketiga ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Bisa kita lihat atau bisa kita hitung dengan delta TR dibagi delta Q, atau misalnya bisa dengan TR aksen, di mana fungsi TR harus kita kurangkan terlebih dahulu, harus dikurangkan 1. Lalu selanjutnya dengan cara mencari laba maksimum, di mana cara laba maksimum ini dapat kita ketahui dengan V sama dengan TR dikurang TC. Yang kelima, ada yang namanya titik impas nih teman-teman, atau sering disebut dengan break even point atau BEP, terjadi ketika TR sama dengan TC, di mana perusahaan tersebut tidak mendapatkan untung maupun rugi. Perusahaan akan mendapatkan untung jika total pendapatan atau TR-nya lebih besar daripada TC. Lalu, sedangkan jika TC-nya lebih besar daripada TR, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian.